termasuk nanti adalah misalnya pembuatan modul atau RPP yang tadi menggunakan kurikulum dengan pendekatan terpenuhi. Baik Ibu Bapak, saya mulai dari judulnya adalah pengimbasan hasil pelatihan saya di BPG, ya. Dan sebetulnya hari ini juga saya disuruh ke sana untuk tanda tangan kontrak, ya, karena memang berbiaya untuk berempat ini hampir 10 juta. Ya. Tapi itu yang nanggung adalah negara menggunakan dana pos. Ya. Jadi pemerintah pintar juga, artinya Pak, pemerintah tidak perlu menggunakan anggaran, cukup membuat kebijakan saja anggaran yang ada di sekolah supaya digunakan. Ya. Baik, kan saya mulai dari ini, ya, pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Ya. Jadi kita ini ada yang pola pikir bertumbuh, ada yang pola pikir tetap. Manusia itu ada yang pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap. Diharapkan nanti juga peserta didik seperti itu. Ya. Diharapkan tentunya yang pola pikir bertumbuh. Ya. Istilahnya kalau pola pikir bertumbuh berarti orang itu adalah orang yang punya optimisme. Ya. Kalau pola pikir tetap berarti orang yang punya pesimisme. Ya. Nah, apa itu pola pikir? Pola pikir adalah segalanya, ya. Mindset is everything. Ya. Mudah-mudahan bukan saya nggak salah dalam bahasa Inggrisnya. Merupakan sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Hal ini tidaklah berlebihan sebab pola pikir akan mendikte apa yang akan kita lakukan. Tiap hari kita tentunya kita tanamkan kepada diri kita sebelum kita menanamkan kepada anak didik kita adalah kita tanamkan pola pikir yang positif. Bagaimana kita selalu berpikir positif. Ya. Nah, tadi ada dua pola pikir, ya. Pola pikir tumbuh, ya, adalah suatu cara berpikir yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seorang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui usaha, pembelajaran dan pengalaman. Ya. Nah, kita pun demikian, ya, kita pun demikian. Jangan kita kemudian ya udahlah, ini saya seperti ini apa adanya. Ya. Jadi kita walaupun mohon maaf di usia-usia seperti ini artinya selalu harus punya pemikiran yang optimis bahwa misalnya sekarang ini pembelajaran kaitannya dengan teknologi digital, ya kita berusaha juga untuk supaya bisa menyesuaikan. Ya, jangan sampai kemudian istilahnya pasrah, udahlah saya seperti ini aja udah, ya. Ini terkait dengan pola pikir tumbuh. Nanti pun di kelas diharapkan seperti itu, ya. Setiap hari menanamkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya kita jangan bicara masalah bahwa itu sudah takdir, itu nasib kita jangan, ya, karena sesungguhnya nasib itu bisa dirubah. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada siswa, ya, kepada siswa. Ya. Sama kan, semuanya dikasih pisau, ya sama. Ya. Tapi ada yang mungkin pisaunya setiap hari diasah, ada yang tidak diasah, ya kan? Tentunya yang selalu diasah pisau menjadi tajam. Orang dengan pola pikir tumbuh cenderung pertama adalah kemampuan dapat dikembangkan. Ya, kemampuan dan kecerdasan seorang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Ya. Kemudian kesalahan adalah kesempatan belajar. Kesalahan dan kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Tantangan diterima dengan positif, ya. Tantangan dan kesulitan diterima dengan positif sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Umpan balik dihargai, umpan balik dan kritik dihargai sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Itu terkait dengan bagaimana pola pikir tumbuh yang harus ditanamkan. Tapi sungguhnya kalau kepada anak didik kita, ya bagaimana dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana kita menyampaikan bahwa anak-anakku, kita semuanya, bahwa kita sungguhnya nasib kita itu bisa dirubah. Kamu misalnya kemarin masuk ke sekolah mungkin dengan jalur yang berbeda-beda, ada jalur zonasi, ada jalur apa, tapi semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi selama kita
Nah, itu diantaranya contoh misalnya yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Tentunya memang seperti biasa setiap ganti kekuasaan, ya, dalam bahasa politiknya ganti rezim, ya kan? Ya, tentunya masing-masing kemudian punya kebijakan. Ya. Tapi apapun kebijakan, karena kita memang di ujung tombak, ya kan, kita ini sebagai ujung tombak, ya kita tentunya harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakannya. Ya. Sekarang kebijakannya adalah namanya kurikulum dengan bukan kurikulum merdeka, ya, kurikulum dengan pendekatan demokratik. Jadi merdekanya supaya tidak disebutkan, ya. Dan memang permen ini juga sudah turun memang, ya, sudah turun. Jadi karena konotasinya kalau merdeka seolah sepertinya bebas yang nggak jelas, ya. Sehingga kemudian kata merdekanya dilanggar, sehingga kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Latar belakangnya adalah karena perubahan masa depan sulit diprediksi, ya, karena kita memang dunia selalu berubah-ubah, ya, dengan perkembangan teknologi, ya. Saya dulu ingat sekali teman saya diterima di PT Pos, ya kan, PT Pos. Waktu itu PT Pos sedang jaya-jayanya, ya, jaya-jayanya. Ya. Pos, ya. Ternyata dalam perkembangannya sekarang PT Pos tidak, contohnya seperti itu, ya. Contohnya perubahan, ya. Bahkan yang tadi juga saya sampaikan, katanya nanti 10 tahun ke depan guru bisa digantikan, ya kan, oleh AI, ya, yang itu kata Bill Gates, ya. Tapi memang bisa kalau tugas guru sekedar mengajar, ya, karena kalau kita bicara materi pelajaran apakah itu di Gemini apa, tinggal kita nyari kata kuncinya semuanya keluar gitu, ya kan? Jadi kalau kita bicara mengajar, memang materi-materi sekarang sudah ada. Tapi kita kan juga sekedar mengajar, kita juga mendidik, membimbing. Nah itulah barangkali tugas-tugas itu yang harus kita kedepankan, sehingga kita tidak akan diganti oleh teknologi, ya, gitu, ya. Yang kedua, permasalahan untuk pendidikan. Nah, kalau bicara yang nomor 2 ini, katanya kita nih kalau ukuran PISA itu PISA itu maksudnya apa sih, ya? Sebetulnya PISA itu kan sering gitu, ya. Kalau orang bilang PISA itu mengukur apa namanya, hasil tes kali, ya, secara internasional gitu, ya. Jadi kita katanya masih di bawah, ya, di nomor 2 dari sekian negara gitu, ya, nomor 2 dari sekian negara, ya, terutama dalam bidang masalah literasi dan numerasi. Ini juga catatan bagi kita semuanya, ya, karena memang sekarang ini namanya budaya membaca kita ini sangat lemah, ya. Kalau di Jepang katanya kalau orang naik kereta itu sambil membaca, ya. Kalau kita naik kereta sambil main HP, ngobrol. Kalau main HP masih lumayan, ya kan, biasanya main HP baca, ya, tapi kadang-kadang sambil ngobrol, ya kan, sehingga ada namanya angker, anak kereta, ya. Kemudian bonus demografi, ya, bonus demografi. Artinya apa sih bonus demografi? Artinya adalah bahwa pada tahun ini, katanya tahun 2023 ini, 2035, usia produktif itu lebih banyak dari yang bukan usia produktif, ya. Maksudnya gini, usia produktif itu kan anak lulus kuliah sampai di usia 45 atau 50, ya kan? Itu komposisinya lebih besar, sehingga artinya di situ untuk mencari kerja dan seterusnya itu berarti tantangannya berat, karena memang di situ usia produktif, ya. Kemarin aja saya sedih juga itu membaca di Garut, ya, ada sebuah toko yang
membuka lapangan pekerjaan. Menerimanya hanya 80 orang, tapi ternyata yang daftar ribuan, ya. Hanya untuk penjaga toko, ya. Itulah gambaran sekarang ini, ya, seperti itu. Maka bersyukurlah kita ini, ya, yang sudah bekerja, maka bersyukurnya adalah tentunya dengan bagaimana kita bekerja yang sebaik-baiknya, ya. Kemudian visi Indonesia Merdeka, visi Indonesia Emas adalah 2045. Artinya 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Dan yang terakhir adalah untuk kompetensi persaingan masa depan. Ya. Baik, teruskan. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran apa artinya? Kemudian bermakna apa artinya? Ya, kemudian menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir di mana? Di kepala. Olah hati di dada, ya. Olah rasa juga di dada juga, ya. Dan olahraga tentunya dengan gerak, ya kan, gerak. Ya itulah, ya. Olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Ya, maka juga sekarang ada namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu juga yang harus ditekankan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan itu. Ya, itu bagian dari olah-olah ini, ya kan? Dan itu juga memang harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya, karena di sana orang tua punya tugas, misalnya bagaimana orang tua membangunkan anaknya lebih awal, juga bagaimana orang tua menyuruh putra putrinya supaya tidur lebih cepat. Itu mohon untuk juga ditekankan karena ini bagian dari program kementerian kita, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia. Kemudian ini pembelajaran mendalam yang dimaksud dengan memuliakan adalah dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Pembelajaran mendalam itu memanfaatkan digital, kira-kira gimana? Pembelajarannya gimana? Memanfaatkan digital itu kita memanfaatkan handphone dengan sesuai dengan materi yang ada. Misalnya materi prakarya nih Pak. Ya. Kita gunakan YouTube misalnya, bagaimana mereka melakukan suatu hasil karya yang awalnya mereka tuh nggak ngerti. Ini loh Bagus ya. Ya, kemudian kalau lingkungan pembelajaran coba Bu Ayu coba. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran kita harusnya bersih, terus menyenangkan agar tadi Pak bermakna. Jadi anak-anak punya melekat di hati. Oh, ini guru saya pelajaran ini menyenangkan sekali, nggak marah, nggak galak atau pokoknya menjadi favorit gitu. Ya, kalau lingkungan ya pertama misalnya bagaimana sekolah kita ini bersih. Ya, tapi lingkungan ini bisa saja bukan hanya lingkungan fisik, ya kan? Tapi juga bisa lingkungan non fisik. Lingkungan non fisik itu tadi menciptakan bagaimana situasi kenyamanan kondusif, belajar, ya, kondusif di tempat kita melaksanakan tugas ini. Ya. Kalau permasalahan pasti setiap permasalahan pasti ada, ya dimanapun permasalahan. Tapi bagaimana kemudian secepat mungkin kita menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Kemudian praktek pedagogis ini, coba kira-kira Bundopa ini apa maksudnya ini? Pedagogis guru berkualitas. Jadi seorang guru mengajar tidak hanya materi saja yang dia pahami, tetapi secara umum mendidik atau
mendidik dan mempelajari anak seperti apa itu pedagogisnya. Ya, intinya bagaimana di situ kan punya peran mengajar dan mendidik ya. Kalau mengajar itu kan kaitannya dengan pengembangan materinya, kalau mendidik adalah terkait dengan bagaimana mendidik anaknya. Di situ kita misalnya ada kan teori-teori tentang pendidikan itu kan pendekatannya gitu kan itu ya. Satu lagi biar kebagian cuma nih. Kemitraan pembelajaran. Maksudnya apa tuh Bapak Amzah? Ya, mitra pelajaran. Maksudnya ya rendangan Pak. Pihak ketiga itu ya. Tapi kemitraan Karena orang BSI kan, mentang-mentang belum operator. kan BSI kan rekanan Pak. Iya, kemitraan bisa ada kemitraan antara guru dengan peserta didik, kemitraan juga antara guru dengan orang tua, kemitraan juga antara sekolah dengan dengan luar. Misalnya kemarin saja pada waktu MPLS hari pertama pada ya kita mengundang kemitraan dari BNN. Nah itu contoh kemitraan. Ya, tapi nggak salah kalau tadi rekanan ya. Benar sebenarnya sebut. Kemudian pengalaman pembelajaran ada 3: merefleksi, memahami dan mengaplikasikan. Enggak saya tes lagi ini ya, takutnya nanti teman-teman ada hidup dari jadi gabungan kan gitu ya. Nah, kemudian kerangka pembelajaran itu ada 4. Tadi salah saya. Ya. Kalau prinsip tadi ada 3 ya. Kerangka maksudnya kerangka itu yang 4 tadi. Ini. Baik. Nah, ini terkait dengan regulasi baru di bidang pendidikan yang tadi mendukung penerapan daripada kurikulum dengan pendekatan berpening. Ya. Yang pertama nih, Permendikdasmen. Ya. Singkatannya apa sih Permendikdasmen? Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, karena sekarang Kementerian Pendidikan sudah dipecah jadi 3 Ya, ya. betul. Pendidikan dasar menengah, kemudian yang mengurusi perguruan tinggi tinggi, kemudian satu khusus yang mengurusi kebudayaan. Nah ini pertama nomor 9 tahun 2025 sudah rilis ya terkait dengan tes kemampuan akademik ya, makanya kemarin saya sudah menyampaikan Pak Jo, mohon untuk segera dipersiapkan timnya. Paling tidak ini semua wali kelas 9 terlibat. Untuk nanti kita kembali lagi istilahnya ujian ya tahun 2026 kelas 9. Dan ini yang akan dijadikan untuk menggantikan Sidanira ya. Jadi Sidanira nanti akan digantikan dengan tes akademik. Yes, I know. Untuk SMP hanya 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika. Soalnya ada dari kementerian, ada dari Pemda, ada dari dinas. Ya, soalnya ya. Mau buka les nih Pak. Nah, bisa tuh ya, guru bahasa Indonesia dengan guru matematika silakan bisa juga, betul juga, ya kan? Untuk membuka bimbingan, ya. Jadi ini, ya. Nah, biasanya ini kan Pak Iksan ya, kebetulan juga Pak Iksan sebagai staf kurikulum. Kemarin saya sudah bilang sama Bu Dewi tolong disiapkan untuk 2026 ini kan mau ujian ini lagi, ya. Berarti persiapan sarana dan prasarananya, mohon direncanakan sehingga pada waktu nanti pas perubahan menyusun ke nah untuk menganggarkan itu ya, untuk menganggarkan ya, segera aja ya, karena nanti paling tidak kita akan membuka misalnya 2 ruang atau 3 ruang ya, itu ya. Ini terkait dengan tes kemampuan akademik. Nanti kalau SMP terjadwal di bulan Maret dan atau April ya, antara bulan Maret dan April ya. Ini sekali lagi menggantikan Sidanira. Kemudian yang paling dekat adalah seperti biasa ANBK. ANBK. Kemarin yang Bu Indri sudah mengingatkan hari Senin dengan sampai hari Kamis itu namanya Simulasi. simulasi. Ya, kita pilih nanti di hari apa. Ya,
Nah, kita nggak usah 2 hari, mikirin itu 2 dulu ya, 2 hari kita mikirin kayak dulu ya. Nanti kita menarakan gitu ya. Bukan sinkron, nggak ada sinkron lagi, simulasi ya. Karena dia langsung online. Bisa jadi kalau masalah. Ya. Kemudian Permendikbud nomor 10 yang tadi sudah kita singgung, yang ada 8 Lulusan, profil lulusan. lulusan ya, dalam lulusan. Betul ya. Kemudian nomor 11 tentang penggunaan tugas ibu bapak guru ya. Udah penuh banget sampai Guru berbeban-beban. Yang berbeda karena punya kewajiban dalam 1 minggu adalah 37 jam plus 30 menit ya. Jadi kalau itu dibagi 5 ya silakan dibagi berarti berapa. Termasuk di sana ada tugas-tugas tambahan apa yang nanti bisa diaksi. Tapi kalau untuk penghitungan sertifikasi saya nggak khawatir di sini karena di sini jamnya sudah Cukup sudah banget. Ya, ini yang Cukup umumnya, banget. umumnya banyak tapi kelasnya sedikit lah itu perlu nanti. Tapi kalau di sini andai kan nggak ada tugas tambahan itu dari mengajar pun sudah cukup ya. Kemudian nomor 12 tentang standar isi. Standar isi juga sudah ada ya. Nanti kemarin sudah saya cetak semuanya part-part ini, nanti mohon untuk tinggal didistribusikan kepada teman-teman di berbanyak ya, biar tahu ya. Kemudian yang terakhir yang ke-5 adalah Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang tadi perubahan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu tadi tentang kurikulum merdeka, kemudian diganti sekarang dengan kurikulum dengan pendekatan Deep learning. Nah, artinya memang sudah tidak memunculkan istilah merdeka lagi, ya, tapi kurikulum dengan pendekatan deep learning. Termasuk kalau kita lihat komposisi pelajarannya juga ada perubahan, karena ada pelajaran pilihan jadi 11 yaitu coding, ya, yang nanti akan dikirim gurunya untuk pelatihan coding, ya, itu. Ya. Dan adanya perubahan tidak ada lagi Semoga nggak ada yang yaitu yang biasa kita selebrasi namanya apa? P5 ya kan? sudah tidak Diganti nanti ada. dengan pembelajaran project. Ya kemarin Bu Martini, Bu Dia sudah mengasih gambaran misalnya beberapa mata pelajaran misalnya bergabung untuk membuat satu project. Saya berharap nanti gabungan dari pelajaran untuk paling tidak 1 semester membuat project. Buat Satu project yang aja. sederhana saja tapi yang membumi dan dipahami oleh Siswa. siswa gitu ya. Nah, itulah gambaran terkait dengan garis besarnya penerapan kurikulum yang akan kita terapkan bersama-sama. Tapi sekali lagi, apapun kurikulumnya, yang penting adalah bagaimana ketepatan kita untuk masuk ke kelas. Ya, saya sudah membuat kesepakatan nanti minggu yang berikutnya juga akan kita sampaikan juga ke teman-teman supaya paling tidak kesepakatan itu bisa kita laksanakan. Tahun kemarin tahun sekarang harus lebih baik dari tahun kemarin. Ya, saya masih ingat sekali apa yang waktu itu disampaikan oleh Pak Robi terkait dengan penilaian di luar sana terhadap 31 ya, itu tentunya menjadi umpan balik bagi kita untuk bagaimana kita memperbaiki di 31. Saya mohon sekali dari mulai kesiswaan saja, tolong mulai hari Senin betul-betul diterapkan bagaimana misalnya mengatur siswa supaya nanti keterlambatannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari situ aja dulu. Tolong misalnya maksimal misalnya ya 5 menit gitu ya, maksimal keterlambatan 5 menit. Tolong berproses ya. Tentunya bukan hanya Pak Tarmubi saja, tapi tim kesiswaan. Yang mohon untuk itu dulu, dicoba dulu. Kalau selama ini kan banyak sekali anak yang masih terlambat. Nah, tapi anak-anaknya kita tuntut terlambat, ibu bapak juga jangan terlambat. Insya Allah. Masuk kelas gitu ya. Sehingga kan katanya gini, guru
guru lari gimana ya? Guru kencing berdiri, murid Kencing berlari. Itu zaman dulu ya. Tapi sebenarnya kan maksudnya kalau guru itu harus memberikan contoh ya, karena bagaimanapun kita pertanggungjawabannya bukan sekedar dengan orang tua, bukan sekedar dengan pemerintah, tapi kita bertanggung kepada yang maha kuasa ya. Kemarin saya misalnya itu yang P3K misalnya TKD-nya naiknya alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan nanti dengan kenaikan kenaikan TKD bisa memotivasi ibu bapak semua untuk lebih semangat lagi dalam Amin. memberikan pelayanan kepada peserta didik ya. Dan yang terakhir, mohon maaf, pada waktu itu kita melaksanakan namanya rapat operasi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan operasi ya. Waktu itu sebetulnya saya berharap apa yang sudah tertera di Dipaparkan. situ, uang-uangnya itu yang dari Bu Mulyani, dari sekolah, kemudian dari pinjaman, saya berharap untuk menjadi modal awal. Tapi rupanya ternyata ibu bapak tidak setuju, maunya uangnya itu dikembalikan. Akhirnya masih diteruskan oleh yang dari Pak Iksan. Yang dari Pak Iksan ini tentunya lebih kepada teknis bagaimana mungkin bagaimana menyusun modul ajarnya dan seterusnya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDPD Kabupaten Jakarta, Bapak Ibu Susono. Yang terhormat Wakil Kepala SDPD Kabupaten Jakarta, Ibu Sri Rahayu, Bapak Rejo dan Pak Budi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Langsung aja Bapak Ibu. Kami di sini kemarin selama 1 minggu dari tanggal 7 sampai tanggal 12 mengikuti pelatihan ya bersama dengan Pak Ridho Hasono di SMA 9 yang intinya materinya hampir sama. Mungkin di sini kepala sekolah mungkin memberikan materi lingkungan kerja gitu ya. Tapi kami lebih kepada materi pembelajaran kita semuanya sebagai Bapak Ibu guru. Oke, coba. Ya, ini kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ya, mungkin materinya hampir sama yang dengan Pak Ridho, cuma kami lebih mendalam lagi. Ya, penerapan pembelajaran mendalam tadi disampaikan oleh Pak Ridho tadi, dari konsep pendidikan saat ini perlu disampaikan bahwa PN bukan merupakan kurikulum baru, ya, melainkan pendekatan berakar dari berbagai model pembelajaran sebelumnya seperti TPSA, Python, ya, kemudian CTL. Dan mungkin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Ya. Namun demikian, PN telah disesuaikan dengan tuntunan dan tantangan pembelajaran era saat ini. Memulai PN, Bapak Ibu akan diajak untuk melihat pentingnya proses pembelajaran itu. Seperti yang disampaikan tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini yang selalu didengungkan kemarin selama pembelajaran. Ya. Karena selama ini mungkin kita posisi kita hanya lagi PPT ya, pola pikir tetap. Lanjut, kemudian proses pembelajaran atau belajar dirancang untuk mendorong pemahaman dalam melalui 3 tahap, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan, agar Bapak Ibu guru tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghidupkan nilai-nilai pembelajaran dalam praktek nyata di kelas masing-masing. Ya, tidak hanya monoton. Lanjut. Pola pikir tetap tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridho tadi ya. Itu maksudnya orang dengan pola pikir tetap meyakini bahwa kemampuan atau kecerdasan bakat adalah sesuatu bawaan. Ya. Tetap tidak bisa diubah secara signifikan dalam konteks pembelajaran berarti ya baik kita peserta didik ya. Oh ya sedikit Bu,
Kalau kami di sana peserta didik itu sudah diubah menjadi murid. Iya. Ya, balik lagi. Cuma hanya agak janggal tuh ya. Nah, tapi kemarin ketika kami saya tulis peserta didik, Bapak Ibu murid ya, gitu. Nah, ya murid. Ya. Peserta didik merasa bodoh atau tidak berbakat. Jika gagal cenderung menyerah. Ya udahlah. Gitu. Kemudian guru dengan mindset ini bisa berasumsi bahwa anak pintar ya pintar, yang bodoh ya bodoh saja, gitu kan. Nah, kemudian fokus pada hasil akhir, ya, bukan pada proses. Jadi selama ini mungkin, termasuk saya, kita hanya mengambil nilai itu kadang-kadang hanya satu nilai satu semester. Itu yang salah Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita ngambil nilai dari ulangan harian, dari PTS, dan UAS, itu pun kebiasaan kita. Sebenarnya yang bagus adalah prosesnya. Ketika anak belajar, diskusi, di situ tidak ada proses penilaian. Jadi jangan kadang-kadang mandi bilang Bapak Ibu kadang-kadang satu cuma satu nilai. Jangan Bapak Ibu, silakan sebanyak-banyak nilai, ya, karena anak itu berproses. Ya, jangan kadang-kadang seperti nilai akhir, mungkin dia mencontek sama temannya, ya kan? Itu tidak bisa dipatokan. Tapi ketika langsung di lapangan kita lihat prosesnya, itulah nilai yang sebenarnya. Lanjut, pola pikir berubah atau bertumbuh. Saya tambah sedikit berubah atau yang bilang pada grow mindset. Maksudnya orang pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha, strategi yang tepat, ya, pembelajaran dari kesalahan dan dukungan dalam konteks pembelajaran, yaitu peserta didik melihat kegagalan bagian dari proses belajar. Kalau dia dalam hari besok saya harus bisa, gitu. Kemudian guru percaya bahwa sebuah peserta didik bisa berkembang jika dibimbing dengan tepat. Lanjut, fokus pada proses. Nah ini tadi saya bilang, fokus pada proses, usaha atau strategi dan perbaikan terus menerus. Kemudian mendorong refleksi, ketekunan dan keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Contoh, saya mengatakan saya belum bisa matematika, ya kan? Tapi saya akan terus belajar dan mencoba cara lain. Itu contohnya. Nah ini penerapan dan sistem pembelajaran. Karena ini sudah disampaikan oleh Pak Agito tadi kan ya. Lanjut aja. Nah, dalam ini bawahnya tidak ini terus kelihatan nggak Ibu? 8 dimensi lulusan. Ya, kelihatan. 8 dimensi lulusan. Satu tadi disampaikan oleh Pak Ridho. Keimanan dan ketakwaan. Ya, satu keimanan dan ketakwaan peraturan Maha itu individu yang memiliki keyakinan teguh, ya, terhadap Tuhan, berperilaku akhlak mulia, penuh kasih dan menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan sesama dan sesama lingkungan. Itu nomor satu. Kedua, kemandirian. Kemandirian maksudnya adalah individu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, serta mampu mengatasi hambatan dan menyeleksi tugas secara mandiri. Tuh. Kemudian kewarganegaraan. Individu yang mencintai tanah air, mentaati aturan dan norma sosial, serta memiliki tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Kesehatan. Individu yang memiliki fisik prima, kebiasaan hidup sehat, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, dan sosial. 5. Penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir logis, ya, analisis dan reaktif untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan berbasis aktif atau berbasis bukti nyata. Kemudian kreatif, individu yang berpikir inovatif dan original, yang menciptakan solusi untuk yang bermanfaat dan berdampak positif. Ketujuh, kolaborasi.
Kolaborasi ada individu yang efektif bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling menghormati perbedaan. Terakhir 8, komunikasi. Individu yang dapat menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan berinteraksi secara efektif dalam berbagai solusi. Itu Bapak Ibu dimensi lulusan 8 ya. Nah, di sini langsung kita ke materi pembelajaran contohnya. Dari 8 dimensi itu Bapak Ibu tidak semuanya harus kita pakai. Kita boleh memilih, ya minimal 2 lah. Kemungkinan kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu yang satu kita wajib Pak ya, karena keimanan dan ketetapan agama Islam. Ya semua kita umat beragama, kita pasti insya Allah kita pilih. Nah ini kita pilih yang kedua sampai 8, mana yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, ya kan? Tuh, boleh kita pilih 2, 3, 4, pilih 5, ya. Tapi kalau semuanya kita banyak, harus kita jelaskan nanti, ya profil lulusannya. Jadi kita pilih 4, 3 atau 4 saja setiap materi pembelajaran, setiap kali pertemuan. Nah itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini desain pembelajaran, ya. Kemudian nanti dari pola praktek pedagogis lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, ya tadi sampai oleh Pak Ridho juga. Lanjut. Nah ini pengalaman belajar. Nah ini tadi saya ulas lagi, saya terangkan lagi. Memahami, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pengertian dari memahami, ya, yaitu berkesadaran, hadir secara sadar dan penuh dalam momen sekarang, memperhatikan pikiran, perasaan, dan lingkungan tanpa menghakimi. Ya itu bisa Bapak lihat nantinya melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, tidak secara otomatis atau tanpa pikir. Ya, dalam konteks pembelajaran atau kehidupan berarti hadir secara utuh. Ya, dari perasaan, pikiran dan tindakan kita. Kemudian bermakna itu mindful. Ya, sesuatu yang memiliki arti, tujuan dan nilai bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, itu makna dari bermakna. Itu mengacu pada sesuatu yang memiliki arti mendalam atau tujuan yang jelas dalam belajar atau beraktivitas. Berarti apa yang dilakukan relevan dan memberi nilai tambah bagi diri sendiri atau orang lain. Berikut menggembirakan, penuh sukacita, ikhlas menyenangkan, ya kan? Maaf kadang-kadang kita masuk kelas, begini Bapak ya, anak-anak bertuan, saya salah apa kita? Ini begitu kan begitu, masuk duduk langsung, buka halaman sekian, gitu kan contoh Bapak Ibu. Nah, tanpa ada, jadi anak itu udah takut duluan seperti bilang Pak Yuta juga takut duluan, apalagi waktu zaman Pak Yuta katanya apa Pak Ibu Bapak ya, nah itu udah takut duluan. Itu yang kita hilangkan saat ini. Bila anak masuk, anak senyum, senang. Bahkan sekali kita masuk, kalau anak senang, seumur hidup akan diingat. Nah itu. Menurut kemarin pembelajarannya. Ya, itu menggembirakan ya. Artinya membawa kegembiraan, ya. Bukan berarti anak harus ketawa-ketawa, tidak Bapak Ibu. Ya, artinya membawa kegembiraan, rasa senang dan positif. Proses atau hasil dari sesuatu terasa menyenangkan, membangun emosi yang positif. Ya kan? Kemarin setiap kali kita ketemu jalan, Bapak Ibu lihat apa Pak kamu kemarin itu? Mindful, begitu. Meaningful, joyful. Malah juga yang foto begini kan video. Jadi di depan itu kita menyenangkan. Bila perlu dalam beberapa saat kita lakukan apa itu namanya itu? Bukan explicating. Banyak explicating. Anak udah mulai tak fokus bikin explicating. Nah itu boleh. Yang ringan-ringan saja. Lanjut. Ya itu kemudian lanjut mengaplikasikan, merefleksikan asesmen awal, formatif dan sumatif. Ya, lanjut. Nah, ini kemarin saya sebagai guru IPS saya bikin contoh materi pelajaran ya, lagi ya.
saya kasih keterangan pembelajaran berbasis problem solving IPS ya. Kemudian yang pertama kita buat adalah identitas. Ya, tadi identitas, nama, sekolah, mata pelajaran, kelas, topik atau materi. Di sini saya bikin materinya adalah kemarin sepakat dengan tim IPS waktu itu kita ambil materinya pemahaman lokasi melalui peta. Kemudian fase D 4 jam pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang dimensi lulusan yang saya pilih ada 4. Kalau dimensi lulusan sudah ada tadi 8, saya hanya memilih 4. Nomor 1, keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kemudian kreativitas dan komunikasi. Itu 4 dimensi lulusan saya ambil dalam materi tadi ya, pembuatan peta. Lanjut. Nah, desain pembelajaran ini peserta didik ya, itu boleh Bapak Ibu menggunakan peserta didik boleh. Murid yang mana disarankan siswa monggo gitu kan ya. Cuma di bagian disarankan untuk murid. Itu saya rasa gak usah saya bacakan lagi Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita tulis aja nanti kopinya nanti saya kami bagi nanti ya sebagai contoh untuk Bapak Ibu. Satu lagi ya, itu bisa pembelajaran peserta didik kita bisa keterangan, kemudian dengan materi pembelajaran ya, kemudian capaian pembelajaran itu ada yang murid saya bikin, ada yang peserta didik ya, campur-campur ya. Kemudian ini kemarin di IPS ada itu saya bikin di tas disiplin ilmu. Kalau di pelajaran yang tidak ada itu silakan dibilangkan saja, dan itu tambahan. Jadi membuat modul RPP pendalaman ini boleh Bapak Ibu tambahin, ya. Mungkin dikurangi nggak usah, ditambahin nggak apa-apa, kita sisipkan di situ. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, ya. Berikutnya tujuan pembelajaran itu ada peserta didik mampu, itu sudah sering kita laksanakan, ya. Topik pembelajarannya pun ada. Kemudian, nah itu tadi sampaikan oleh Pak tadi. Praktek pedagogisnya harus ada di situ. Pembelajaran berbasis problem solving dengan pendekatan peta Indonesia. Kemudian kemitraan. Tadi kalau di mana bilang apa namanya? Rekanan. Ya, ada di situ ya. Ada rekanan. Ya, sampaikan di situ. Kemudian komunitas peduli. Ya. Tadi juga sudah oleh Pak Dirjen, ada komunitasnya, ya kan? Kemudian lingkungan pembelajaran ada tadi kan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tulis di situ lingkungan pembelajaran, ruang kelas, laboratorium, IPS dan lingkungan sekolah. Itu salah satunya. Berikutnya pemanfaatan digital. Tadi sampaikan oleh Pak Ustadz Asep ya, pemanfaatan digital ya melalui apa itu digital ya, online itu ada mencakup semuanya. Kemudian pengalaman belajar. Nah, ketika kita membuat materi pembelajaran itu harus ada tujuan awalnya Bapak Ibu, ya. Nah, tujuan awal. Kemudian situ ada orientasi dan apresiasi, persepsi. Nah, guru menampilkan fenomena terkait peta Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengkaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Itu salah satunya. Kemudian motivasi yang bermakna. Ya, tadi itu masuk bermaknanya. Tadi kan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada bermakna di situ. Kemudian nomor C-nya aktivitas literasi dan refleksi. Nah, kemudian baru masuk ke materi inti. Apa yang kita jelaskan? Ya, situ ada kalimat materi inti berkesadaran atau memahami, kita sadar gitu ya. Oleh pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan peta Indonesia. Kemudian pertanyaan mendasar itu silakan dicari sendiri, pertanyaan penyelidikan ya. Kemudian mengaplikasinya, di situ ada kalimat bermakna dan menggembirakan. Jadi masuk dua kategori pembelajaran. Yang kemudian ada proses mencari solusi, ya, identifikasi masalah, analisis penyebab, kemudian
penerapan solusi. Lanjut. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini udah mewakili semuanya Bapak Ibu. Bermakna, menggembirakan dan berkesadaran. Bisa dibalik ya. Kalau tadi apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu malah dibalik. Ya itu mungkin kita bebas melakukannya saja. Nanti kita ambil yang 3 itu. Kemudian menutup berkesadaran juga. Satu, menyimpulkan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran selanjutnya. Berikut mengenai asesmen pembelajaran. Awal asesmen diadakan pretest, boleh. Kemudian kuis, kemudian contoh soal itu mau kita sekali lagi. Yang B-nya asesmen pada proses pembelajaran. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Seperti yang tadi prosesnya yang kita lakukan. Kemudian proses itu ada beberapa, ada A metodenya, kemudian sikap, ya ada indikator sikapnya. Kemudian C pengetahuan, tes lisan, ya seperti biasa kita rasakan pada ulangan-ulangan, ya. Kemudian lembar kerja. Lanjut Bu, ada enggak? Oke, asesmen akhir yaitu metode sama, sikap sama, C pengetahuan. Kemudian lanjut produk penilaian. Oke, begitu saja Bu, tidak banyak. Sekian dan terima kasih. Ke bawah lagi Bu. Ke bawah enggak? Nah, ya itu terima kasih. Nah tadi Pak tadi peran guru tak tergantikan oleh teknologi apapun, termasuk AI. Ya, karena guru mengajar dengan tuntunan, mendidik dengan hati, Pak. Ya, ayo kita berubah dengan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau saya sementara sekian, mungkin ditambah oleh Bu Martina. Nah, ya terima kasih. Sedikit tambahan lagi ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk 8 dimensi kelulusan itu dalam 1 semester diharapkan 8-8-nya ada. Dalam 1 tahun. Makanya untuk beberapa instruktur mengatakan bahwa pada saat bikin PPT, bahkan saat bikin modul, ini kedalamannya ditulis semua Ibu. Terus boleh pakai metode checklist atau di bold. Yeah. Jadi biar ketahuan apa yang belum, apa yang sudah. Gitu aja sih tambahannya. Terus kalau untuk yang pembelajaran lintas mapel, inilah yang ditekankan sama instruktur kita ya, bahwa pembelajaran itu bukan berdiri sendiri-sendiri. Makanya butuh di situ namanya kemitraan dan kolaborasi. Jadi bisa aja misalkan yang sebenarnya paling mudah bahasa Indonesia ya. Kalau dengan IPS dia bikin laporan, wawancara bisa ya. Dengan PKN menunjukkan cerita dia, kehidupan dia dalam bermasyarakat juga bisa. Itu juga termasuk lintas mapel Bapak Ibu. Boleh 2, boleh 3, tapi nggak harus semuanya. Jadi nggak harus semua mapel masuk menjadi satu untuk satu proyek. Jadi yang memang benar-benar tujuannya beririsan. Oke, itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terus lagi, jadi dimensi lulusan itu ada 8. Boleh kita pilih beberapa di antara itu. Tapi tetap ditulis. Ya. Kalau bapaknya ada, kalau saya tadi kan memang sebenarnya waktu saya tampilkan tidak semuanya tampil. Saya pilih aja saya tampilkan itu. Nah tapi boleh juga kita pilih 8-8-nya, tapi kita checklist atau kita buat ya yang mana yang mau kita pilih dalam beberapa itu. Masing-masing mapel ya. Ya, masing-masing mapel. Ya betul Pak. Jadi ini hanya satu kali pertemuan loh Pak ini, satu kali pertemuan. 2 apa 1? Boleh 2 kali, boleh 1 kali per jam pelajaran. Iya, 4. Kita ada 8 dimensi, berarti dalam 1 tahun nanti bisa 1 semester kita ngambil 4 dulu misalnya. Nggak harus sama Bapak. Ya nggak harus sama, Iya. tapi kita ngambil 4 dulu. Nanti yang genap 4 lagi, gitu kan? Dan kalau bisa itu tergambarkan dalam RPP, misalkan kolaborasi. Siswa melakukan komunikasi dengan teman sebayanya dalam mencari A, gitu. Itu kelihatan. Jadi dalam prosesnya di RPP itu terlihat, oh kolaborasinya seperti itu. Terus
coba kamu lihat cek kiri kanan lingkungan kamu gimana, pada persepsi awal itu juga bisa masuk. Untuk yang keimanan, PKN, agama malah bisa menyeluruh dari atas sampai bawah, dari persepsi inti sampai penutup. Ya, silakan Bapak. Ibu. Faisal tadi kan disampaikan dalam 1 tahun harus ada ke-8 dimensi itu. Iya. 1 tahun atau 3 tahun? 1 tahun. Dalam 1 tahun. Iya. Semua mapel. Semua mapel. Tapi kan kadang-kadang begini Bu, kalau saya yang saya amati kemarin mungkin bisa berbeda dengan apa yang diamati oleh Bu Martina. Kalau saya dari 8 ini bahkan 6 bulan pun boleh saja, karena kita memilih, kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan, materi pelajaran. Contoh, kewarganegaraan kita pasti masuk PKI di situ, ya kan? Nah, kemudian komunikasi atau kolaborasi sama kreativitas itu prakarya fokus banget di situ. Jadi bisa aja kita pakai terus, ya. Tapi kita usahakan dalam 1 tahun itu, ke-8 itu ada, walaupun ada dalam satu mata pelajaran materi pembelajaran boleh kita pakai 2-3 kali. Contoh keimanan bisa saja sih ya. Setiap pembelajaran keluar lagi itu yang keimanan gitu kan. Karena dia mau pilih, ya kan. Kemudian kewarganegaraan di prakarya belum ada kewarganegaraan, ya kan. Ya. Nah, tidak boleh kita hilangkan. Cuma kita cari yang mana bisa masuk ke kewarganegaraan walaupun hanya 1 kali. Jadi boleh berkali-kali kita gunakan. Filosofi itu menurut pemahaman saya. Artinya enggak 8-8-nya ya dalam 1 tahun. Jangan lama-lamanya. Kayak lebih susah. Ya, Ya. Kita pilih aja Bapak Ibu. tergantung mapel kita kan. Ya, dengan materi kita. Jika cuma 6 atau 4 nggak masalah. Nggak masalah. Enggak, Men. Gitu. Dalam 1 tahun 8-8-nya harus Tadi katanya Iya, Ya. Ini kan 1 RPP, nggak harus langsung 8. beda persepsi. Di kalau rolling. misalkan bilangan bulat ya, itu bisa masuk ke wargaan. Maksudnya gini, kayak mengajar anak tentang, coba kamu tanya ke warung, ya kalau dia beli ini untung berapa, rugi berapa. Kalau temen Bukan masalah konten Bu Ina. Jadi Bu siapa namanya? Memi Ayu, Memi Ayu itu pahamnya saya pokoknya pakai 6 dimensi aja nih sampai setahun, padahal nggak kan boleh. harusnya 8-8-nya harus Tersampaikan. semuanya. Nah itu maksudnya bukan masalah konten. iya, enggak, memang saya tanya tadi, bukan bertanya. Hanya meyakinkan bahwa kalau gitu kita nggak harus 8-8-nya dalam 1 tahun, tergantung mapel. Bagaimana? Dalam 1 RPP. 1 tahun itu 8 profilnya harus ada di RPP. Harus. Cuma dalam 1 materi tidak 8-8-nya. Karena pengangkatannya akan Ya. nggak mungkin, maka kita cuma sepasang ngamatin semua harus begitu banyak. Jadi poin-poinnya aja, mau ibu ambil 2 boleh, 2 boleh. Oke, berarti cerah ya, cerah. Ya, gitu. Ya Pak. Mau nanya izin, ini kan dimensi profil lulusan itu kan istilah lainnya dari yang profil Pancasila ya, sebelumnya ada 6 ya. Kalau saya mau nanya nanti di era proses seperti apa, karena kalau yang sudah itu kan kita menginput nilai, kemudian kita menginput 3 ya kemarin. Nah untuk 1 sampai 8 ini apakah dibagi 1, 4, 5 sampai 8 atau semuanya atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau yang kemarin ini lebih ke RPP-nya yang kita bahas, Pak. Karena kalau di Rambak ini nggak akan keluar. Oh gitu. Karena ini jadi kayak tadi yang kata Bapak 8-4-4 jadi kayak dulu disiplin berdoa itu kan kayak intrinsik yang harus dimasukin kan waktu itu KI 2 itu. CTL. Nah, Iya. sama sih kayak gitu unsur intrinsiknya. Jadi kalau Bapak milih misalkan kreatif, oh berarti misalkan dari pedus ini, kalau yang prakarya dia mau jadi apa gitu. Lebih originalnya dia, oh dia mau bikin tempat pensil, mau apa, nah itu berarti kreativitas anaknya udah berkembang. Tambahkan dikit Pak Robri, mungkin mengenai era itu mungkin bisa jadi ada kemungkinan Pak. Bisa nanti pada saat kita
mau pakai rapor ada perubahan di situ. Ya, mungkin dari kita bisa lebih supaya kita lagi ada rapor baru. Pasti muncul formula baru. Belum mulai udah ngisi rapot. Lagi mau tanya silakan untuk memperdalam. Kan ini kurikulum mendalam. Oh iya Bapak Ibu, ada namanya pengganti P5 yang itu namanya proyek pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek itu kan nggak mungkin semua mapel duk masuk ke situ kan, nggak bisa dipaksain. Nah, makanya berapa guru lintas mapel yang satu level atau ini bisa koordinasi dengan misalkan materi ini di IPS, di matematika, di PKN, ada nggak yang beririsan? Contoh, kalau di IPS kemarin untuk rugi ya bisa ya? Untuk rugi itu bisa masuk Matematika. lawan permintaan, maaf, untuk rugi. Ya itu juga untuk rugi di bahasa Indonesia nanti bisa wawancara sama pedagangnya. Di IPS-nya belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, proyeknya bisa di-collab. Nah, itu pengganti P5. Nah itu project pertama ya, udah siap tuh. Emang ada itu? Udah itu, siap itu. Iya sih, sebenarnya kayak P5, cuma bedanya kalau di P5 kan kita mau lebih ke keterampilan anak, aktifnya anak, penampilan anak. Nah, ini lebih ke unjuk kerjanya dia gitu sih. Apakah setiap pelajaran juga harus ada proyeknya? Enggak, jadi nggak dipaksain Bapak. Jadi harus dilihat dulu materinya ada nggak yang beririsan. Kalau nggak beririsan jangan dipaksain karena nggak bisa. Nah itu kan proyek yang beririsan. Tapi kalau misalnya dalam satu pelajaran itu membuat proyek sendiri bisa juga kan? Bisa. Artinya Tapi itu bukan kolab tapi. Iya. Enggak. Itu namanya praktek mandiri mapel. Mau nanya, ada maksimal minimal kali, siapa tahu dalam 1 tahun siswa itu harus melakukan berapa proyek. Kayak P5 kan kemarin jelas ya, ada 7 yang harus dilakukan selama mereka di fase D. 7 kita bagilah kemarin jadi 3-3-1. Nah ini untuk proyek ini apakah harus 1 tahun sekali atau cukup satu kali dilaksanakan selama dia kelas 7, 8, 9 atau gimana teknisnya? Itu tadi yang belum dijelasin sih. Lintas mapelnya paham, tapi untuk melaksanakan proyeknya itu apakah 1 tahun sekali kah atau cukup 1 kali selama dia di fase D atau gimana? Itu gimana? Nah, harusnya ditanyain biasanya Pak Ihsan. Enggak, sebenarnya gini, karena sebenarnya lebih ditekankan gini, bermaknanya di sini maksudnya anak itu bisa mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, makanya dibutuhkan pembelajaran kolaborasi. Jadi misalkan gini, anaknya disuruh wawancara, tapi jangan cuma untuk bahasa Indonesia. Jadi sekali kerja dia dapat 2 atau 3 dari nilai dari mapel yang berbeda. Lebih menekankan itu sih. Jadi gurunya coba bikin proyek kecil-kecilan aja, nggak terlalu yang rumit. Tapi dia melakukan sesuatu, dia bisa dapat effort untuk 2 atau 3 nilai. Ya, langsung dapat 3 nilai tugas misalnya di 3 mapel tadi yang berkolaborasi gitu ya. Cuman pas bikin proyeknya memang gurunya misalkan 3 nih, bahasa Indonesia, matematika, IPS misal ya kan. Itu harus sudah punya modulnya. Jadi kita nggak ngeblok seminggu Iya. 3 hari itu enggak. Tapi dalam misalkan kita 2 minggu nih. Karena kan kalau untuk proyek pasti guru kan ngasih materi dulu ya. Iya. Apa yang kamu butuhin, apa yang kamu siapin. Nah itu bisa di plan tanggal berapa kamu wawancara, kapan kamu harus selesai. Berarti kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya saya mau bikin project bersama Bu Ina, itu nggak harus ada waktu-waktu tertentu. Yang penting anak itu bisa dapat materinya dulu yang beririsan antara 2 mapel itu, kemudian kita laksanakan terus selesai, udah gitu aja. Nggak harus yang oh nanti aja gitu, nggak ya. Berarti bisa kapan aja nih si A, B, C-nya ini mau ngelaksanain project bersama. Misalnya saya sama Bu Ina lagi ngelakuin project bersama, ternyata Bu Dia sama Pak Ihsan sendiri juga melakukan project yang sama di mapel yang berikutnya, di materi yang berbeda gitu, nggak masalah gitu. Oh oke. Makanya nggak ada jumlah minimum maksimum karena kemarin kita juga nggak nanya berapa
Oh gitu, oke. Lebih anak tuh belajar emang ditekenin, nah jangan ngapal, bermakna. Ya, ya, ya. Kan kayak ngitung bandul gitu. Anak tuh suruh ngitung sendiri gitu kan. Atau kalau yang di PKN, maaf, kalau misalkan itu suruh apa sih, kalau misalkan cinta tanah air ada ya kalau nggak salah ya. NKRI. Nih, ada ya cinta tanah air. Contoh, kamu lihat baju kamu mereknya apa, produk lokal atau bukan, kayak gitu loh. Jadi bermaknanya tuh coba lihat dari atas sampai bawah gitu kan. Lihat sepatu kamu buatan Indonesia bukan. Waduh. Kamu buat Islam Ya, 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 ya. gitu. Jadi oh cinta Indonesia tuh bisa kayak gini. Terus bisa juga misalkan kamu kalau misalkan dikasih hamburger sama nasi uduk, kamu tahu nggak hamburger itu apa aja bahannya? Nasi uduk tahu nggak bahannya apa aja? Jangan sampai orang Indonesia nasi uduk nggak tahu bahannya apa gitu. hamburger ya. Iya, hafalan hamburger tapi itu sih lebih jadi. Berarti kalau gitu untuk kita saling bisa berkolaborasi antar mapel, perlu adanya ini dong. Iya, kumpul. ketemu ya. Diskusi, ngumpul di ruang guru. GMP lah paling enggak. Iya, NGMP kecil-kecilan versi. Berarti Umar, untuk pelaksanaan itu nggak ada sistem yang kemarin. Nggak ada. Makanya Bapak mau bikin sampai 300 project juga monggo, tapi Perlu rekaman itu. selama berapa tahun. Jadi Bapak Ibu terutama untuk yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, mungkin kalau anaknya suruh bikin, maaf ya sebenarnya yang paling gampang prosedur. itu bisa loh, jadi pelajaran kolaborasi, hitung rugi, tapi tolong jangan emaknya yang jualan. Nah saya market dari sini yang jualan jadi emaknya. Kita bukan mau, kita bukan. Nggak usah banyak-banyak, misalkan anak nih kamu beli berapa, jualin berapa, minggunya beda-beda aja, nggak usah banyak, 10 biji aja, modelnya dia berapa, jualnya berapa. Mindsetnya diganti dulu, bukan cari untung rugi, bukan orang tua yang mau ajang bergengsi gitu, tapi biar anaknya paham pelajarannya gitu kan. Terus nanti bahasa Inggrisnya mungkin dia bikin poster pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cara membuat sesuatu. Iya, bahasa Indonesia-nya terserah putar balik lagi itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kayaknya yang banyak project nanti bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Butuh rekanan. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gede hilang kan. Oke. Gimana? Cukup Bapak Ibu ya. Cukup. Oke, terima kasih sekalian. Demikian tadi paparan kami dari tiga apa namanya, tiga tema ya, super ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin selanjutnya kalau dari Bapak ya Pak Ridho dan saya ini kami selama bertiga mengucapkan mohon maaf ya, dan Bertiga, Pak Ridho nutup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ina dan ya yang sudah berkolaborasi untuk